saya Nida Zainan Rakyali, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, kelas C. Yang saya hormati dosen pengampu dan teman-teman yang sungguh saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kita yang berjudul menggambar anatomi tubuh manusia dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, macam-macam jaringan dan fungsi-fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi anatomi tubuh manusia, yaitu sistem rangka. Teman-teman, ini adalah sistem rangka tubuh manusia. Sistem rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, lingkung, dan tulang rawang. Nah, fungsi dari sistem rangka adalah untuk bergerak dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ, dan melekat pada otot-otot. Teman-teman, itu adalah penjelasan sistem rangka. Yang kedua adalah sistem otot. Teman-teman, ini adalah sistem otot. Teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar sistem otot. Sistem otot terdiri dari 650 yang membentuk pergerakan aliran darah dan berfungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu tulang polos yang ditemukan dalam organ pencernaan dan otot jantung yang ditemukan di jantung membentuk pompa darah. Itu adalah sistem otot. Yang ketiga adalah sistem pencernaan darah. Teman-teman bisa lihat, ini adalah sistem pencernaan darah. Ini adalah gambar sistem pencernaan darah. Sistem pencernaan darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh teman-teman, ini adalah sistem peredaran darah. Ini adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi, yaitu pengembara darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen kuman yang memiliki masuknya ke dalam tubuh. Yang ketiga, memperhatikan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh dan berbeda kondisi internal. Ini adalah penjelasan dari sistem peredaran darah. Yang keempat adalah sistem pencernaan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi. Makanan melawan seluruh pencernaan yang terdiri dari organ mulut, faring, tenggorokan, laring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan bakteri di anus. Itu adalah penjelasan dari sistem pencernaan dan fungsinya. Yang kelima, sistem saraf. Teman-teman, ini adalah gambar sistem saraf. Ini adalah gambar sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otot, sum tulang belakang, organ
sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organel ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ ini tergantung jawab atas melalui tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Itu adalah penjelasan dan fungsi sistem saraf. Dan keenam adalah sistem pernapasan. Teman-teman, ini adalah sistem pernafasan, gambar sistem pernafasan. Sistem pernafasan menyediakan oksigen ke seluruh tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan. Jika dibiarkan menumpuk, ada 3 bagian utama sistem pernafasan, yaitu saluran napas, paru-paru, dan otot respirasi. Saya akan menjelaskan yaitu satu, saluran napas. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, trakea, bronkus, dan bronchus. Yang B adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Yang C adalah sistem respirasi. Sistem respirasi termasuk di teman-teman, saya akan mengulangi sistem otot respirasi. Sistem otot respirasi termasuk di diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama untuk menimpa menurunkan udara masuk keluar dari paru-paru saat bernapas. Itu adalah sistem pernapasan. Yang ketujuh adalah sistem limfatik. Teman-teman, ini adalah gambar sistem limfatik. Sistem limfatik dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencangkup teman-teman, saya akan menjelaskan sistem limfatik. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencangkup kelenjar gentik bening, saluran genita bening, dan pembuluh genita bening. Itu adalah sistem limfatik. Ini adalah gambar sistem limfatik. Dan ke-8 adalah sistem reproduksi pria dan wanita. Teman-teman, ini adalah gambar sistem reproduksi pada pria, sedangkan ini adalah gambar sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sedangkan sistem reproduksi wanita yaitu terdiri dari vagina, rahim yang menghasilkan otot sel telur. Fungsi dari kedua sistem reproduksi dan pada pria dan wanita. Fungsi dari keduanya adalah selama pembuluh darah sperma bertemu dengan sel telur tubuh Fallopi, kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan di tubuh dinding rahim yang telah memberikan untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Itu adalah penjelasan dan fungsi sistem reproduksi pria maupun wanita. Teman-teman, ini adalah gambar anatomi tubuh manusia dan saya akan menjelaskan tentang macam-macam jaringan dan fungsinya. Teman-teman, ini adalah jaringan manusia dan hewan.
Jaringan pertama yaitu jaringan ikat. Ini adalah gambar jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berperan dalam memberikan dukungan serta menahan bagian-bagian tubuh agar setiap terikat bersama. Fungsi jaring ini akan mengisi ruang kosong pada organ. Ini adalah gambar jaringan ikat. Yang kedua, jaringan epitel. Teman-teman, ini adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan pelapis permukaan tubuh atas organ tubuh, baik permukaan dalam maupun fungsi bagian epitel. Tentu pada tubuh seperti penyerapan selektif, fraksis, sekresi, transport dan transfoller dan serta perasa. Ini adalah jaringan epitel. Yang ketiga adalah jaringan ikat. Teman-teman, ini adalah gambar jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan lunak pada tubuh manusia, membentuk, mengendalikan, dan menggerak tubuh. Ini adalah jaringan otot. Yang keempat adalah jaringan epitel. Teman-teman, ini adalah gambar jaringan saraf. Gambar jaringan saraf merupakan, teman-teman, saya akan ulangi tentang jaringan saraf. Jaringan saraf manusia ditemukan dalam sistem saraf dan terbentuk dari sel-sel. Ya, teman-teman, ini adalah terbentuk dari sel-sel khusus atau yang unik seperti sirkuit listrik, sistem saraf, pengantar sinyal dari saraf ke saraf, tulang belakang dalam otak. Ya, teman-teman, ini adalah macam-macam jaringan manusia dan hewan. Itulah hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran datang dari Tuhan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.